Selamat datang kembali di kanal YouTube Om Pius 43. Kali ini kita akan membahas buku Frank Bettger berjudul How I Raised Myself from Failure to Success in Selling, terbit pada tahun 1947. Frank Bettger pernah menjadi semacam bintang bisbol, bermain untuk St. Louis Cardinals. Sebuah cedera pada lengannya mengakhiri karier olahraganya. Dan tanpa keterampilan khusus, ia akhirnya mengayuh sepedanya mengelilingi jalan-jalan di kota kelahirannya, Philadelphia, untuk menagih cicilan bagi sebuah perusahaan furnitur. Setelah 2 tahun yang menyedihkan dalam pekerjaan itu, ia mencoba peruntungan dengan menjual asuransi jiwa dan mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Hingga akhirnya menyimpulkan bahwa ia tidak pernah ditakdirkan menjadi seorang wiraniaga. How I Raised Myself from Failure to Success in Selling adalah kisah tentang apa yang ia pelajari sehingga memungkinkan transformasinya dari seorang yang terus berjuang menjadi bintang di perusahaannya. Meskipun secara lahiriah membahas cara menjual, sesungguhnya buku ini adalah panduan klasik tentang kesuksesan pribadi. Dan meskipun menawarkan gambaran lucu tentang kehidupan seorang agen asuransi pada 1930-an dan 1940-an, dalam banyak hal isinya bersifat sangat tak lekang oleh waktu. Untuk mengatasi rasa takut yang jelas menghambatnya dalam penjualan, pada usia 29 tahun, Bettger menanyakan di YMCA lokal, apakah ada kursus berbicara di depan umum. Saat diberitahu bahwa kursus semacam itu sedang berlangsung, ia diperkenalkan kepada pemimpin kursus, Dale Carnegie. Disinilah dimulainya persahabatan panjang dengan penulis How to Win Friends and Influence People. Bettger belajar bagaimana mengatasi rasa teror saat harus mengucapkan beberapa kata di depan audiens. Dan seiring waktu, masalahnya justru berubah menjadi bagaimana cara menghentikan dirinya berbicara. Kelak, Carnegie mengundang wiraniaga muda tersebut untuk bergabung dengannya dalam tur berbicara di seluruh Amerika. Bettger telah menemukan paradoks bahwa cara tercepat untuk mengembangkan kepercayaan diri adalah melalui berbicara di hadapan kelompok, yakni setelah melakukannya beberapa kali, mendekati seseorang yang penting tidak lagi tampak begitu menakutkan, dan dengan demikian Anda dapat memperluas lingkaran relasi Anda. Seperti dikatakan Bettger, berbicara di depan umum membuat Anda keluar dari cangkang. Kemampuan berbicara di hadapan orang lain meningkatkan tingkat keberanian secara umum dan merupakan salah satu fondasi kehidupan yang berhasil. Adakah Anda mengenal sosok berprestasi yang terlalu takut untuk berbicara di depan umum? Rahasia penjualan terbesar. Bettger menjadi sangat sukses hingga ia bisa pensiun pada usia 40 tahun. Apa yang membawanya ke peringkat teratas para profesional penjualan? Mungkin terdengar jelas, tetapi jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak akan kemana-mana. Antusiasme. Dulu ia pernah dikeluarkan dari tim baseball karena terlalu santai. Bettger memutuskan untuk membuktikan sesuatu kepada mantan pelatihnya dengan menggandakan antusiasmenya di tim baru. Hasilnya begitu luar biasa sehingga para wartawan memberinya julukan Pep Bettger, dan ia menjadi pemain top dalam tim dengan penghasilan meningkat hingga 700%. Kemudian, ketika karier asuransinya meredup, ia menerapkan antusiasme yang sama pada pekerjaannya, dan sekali lagi menyaksikan perubahan hasil yang menakjubkan. Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa antusiasme muncul setelah kita berhasil. Perasaan itu datang setelah tindakan. Namun Bettger menemukan kebenaran filsuf Harvard, William James, bahwa tindakan bisa menciptakan perasaan. Dengan kata lain, Anda bisa menjadi bersemangat hanya dengan bertindak seolah-olah Anda bersemangat. Dalam bukunya, Bettger bahkan mendahului sains kognitif modern dengan menyarankan bahwa kebiasaan tersenyum secara rutin menciptakan perasaan bahagia dan niat baik. Cobalah sendiri, dan ingatlah, antusiasme saja dapat mengubah hidup dan penghasilan Anda. Sesuai pepatah bahwa kesuksesan datang untuk mereka yang muncul dan bekerja, Bettger berkomitmen untuk melakukan setidaknya 4 atau 5 kunjungan penjualan setiap hari. Ia juga mencatat semua janji penjualannya. Dengan pendekatan disiplin ini, ia dapat meninjau hasil secara keseluruhan, menghitung rata-rata pendapatan dari setiap kunjungan, apakah ia berhasil menjual polis atau tidak. Dedikasi untuk melakukan pekerjaan dasar membuat tugas memperoleh komisi terasa jauh lebih mudah. Faktor penting lain dalam kesuksesan Bettger adalah rutinitasnya setiap Sabtu pagi untuk merencanakan minggu berikutnya.
Hal ini tidak hanya membuatnya lebih santai saat masuk kerja pada Senin pagi karena ia telah memikirkan orang-orang yang akan ditemui, tetapi juga membuat pekerjaannya lebih menarik. Ia mencatat bahwa efektivitas tim penjualan International Business Machines aibkan oleh penggunaan lembar perencanaan mingguan, sehingga setiap jam setiap hari teralokasikan. Ia menyimpulkan, menjual adalah pekerjaan termudah di dunia jika Anda bekerja keras, tetapi pekerjaan tersulit di dunia jika Anda mencoba melakukannya dengan mudah. Mungkin tampak sempurna ketika kita melihat kesuksesan dari perspektif bertahun-tahun, tetapi mereka yang telah mencapainya tahu bahwa kesuksesan datang karena mereka membuat setiap jam dan setiap momen produktif. Kita sering begitu takut apakah bisa mencapai sesuatu, sehingga tidak menyadari bahwa jika dipecah menjadi langkah-langkah harian yang lebih kecil, itu menjadi jauh lebih mudah. Untuk mencapai kesuksesan, organisasi dan disiplin lebih penting ketimbang energi besar. Bedker menyinggung salah satu penulis laris pada masanya, Mary Roberts Rinehart. Untuk membayar utang keluarga dan kebutuhan merawat 3 anak serta ibu yang sakit, Mary Roberts Rinehart mulai menulis novel pada larut malam. Ketika ia bertemu dengan Rinehart, Bedker bertanya apakah jadwal yang berat itu melelahkannya. Ia menjawab, sebaliknya, hidup saya menjadi lebih bersemangat. Fakta yang tampaknya tidak masuk akal bahwa melakukan lebih banyak justru memberi Anda energi lebih besar untuk mencapai lebih banyak merupakan sebuah rahasia kesuksesan yang tak lekang oleh waktu. Buku Bedker adalah kompendium dari semua yang ia pelajari sebagai seorang salesman. Dalam 35 babnya terdapat ratusan ide hebat. Berikut beberapa contohnya. Penjual terbaik tidak menjual. Mereka mencari tahu apa yang diinginkan orang lain, lalu membantu mereka menemukan cara terbaik untuk mendapatkannya. Saat mencoba menjual sesuatu, berbicaralah sebagian besar dalam istilah Anda dan milik Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda memikirkan kepentingan mereka. Lupakan percakapan jenaka, jadilah pendengar yang baik. Tingkatkan pengetahuan Anda tentang industri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengabaikannya. Dalam berinteraksi dengan klien, puji kompetitor Anda. Ini menunjukkan keadilan dan keterbukaan. Gunakan saksi, yaitu klien yang puas, untuk menjual produk Anda ke klien baru. Kemudian Anda bisa berkata, jangan dengarkan saya, dengarkan mereka. Gunakan pertanyaan ajaib untuk tetap berada di hadapan klien potensial. Misalnya, bagaimana Anda bisa terjun ke bisnis ini, Pak Ibu? Sejarah karier seseorang selalu menarik bagi mereka. Persiapkan diri untuk audiens 1 orang seperti Anda mempersiapkan audiens 100 orang. Persiapkan setiap pertemuan dengan matang. Jadilah seperti Abraham Lincoln dengan pidato 2 menitnya di Gettysburg. Dan ingat bahwa kitab Kejadian hanya 442 kata. Jadilah ahli ringkas. Saat menyapa seseorang, sebut namanya. Selama 30 hari, seringlah tersenyum dan lihat bagaimana hal itu mengubah hidup Anda. Jangan pernah berdebat dengan orang lain. Sebaliknya, ajukan pertanyaan yang jawabannya kemungkinan akan mengarah pada pandangan Anda. Untuk berhasil sebagai seorang salesman, Anda membutuhkan disiplin diri, tekad, dan keberanian yang akan berguna di bidang lain sekalipun. Meskipun bukan profesi yang paling dihormati, penjualan telah menjadi jalan keluar dari mediokritas bagi banyak orang yang memiliki pendidikan terbatas. Dalam kasus Bedker, hambatan psikologis yang harus ia atasi membebaskannya dari rasa keterbatasan. Sebelum menolak buku ini dengan alasan, saya bukan penjual dan tidak tertarik dengan penjualan. Mungkin Anda sebaiknya memperluas definisi menjual. Kita semua perlu meyakinkan orang lain untuk menerima ide atau saran kita, dan Anda bisa melakukannya dengan jauh lebih efektif jika mau mempelajari beberapa teknik sederhana. Karya Bedker adalah tempat yang sangat baik untuk memulai.